Ini bukti yang lain ya, bahwa ini kita mungkin faktanya tidak suka, tapi ini beneran terjadi bahwa orang Chinese perantauan, orang Tionghoa perantauan itu lebih sukses. Mereka berasal dari Cina Selatan biasanya, jumlahnya hanya 4%, ya, berbanding dengan Cina daratan yang 1,2 miliar, tapi jika kekuatan ekonomi mereka digabungkan, jumlahnya bisa 400 miliar dolar. Ya, bahkan kita lihat ya, 60% investasi asing yang ada di Cina daratan dibawa oleh si overseas Chinese. Coba 60% investasi yang masuk itu dibawa oleh berapa persen tadi? 4% tadi. Ya. Lihat, orang Chinese kalau di tempatnya sendiri nggak jadi apa-apa tuh, dibayar murah dia. Betul? Tapi yang dia merantau-merantau hebatnya luar biasa. Itulah yang membawa uang masuk sampai 60% ke dataran Cina. Ya, kita suka atau tidak suka fakta ini terjadi. Ya, belajar, jangan marah, belajar. Oke? Terus ternyata 70% ekonomi ASEAN dikuasai oleh overseas Chinese, orang-orang Tionghoa perantauan. Ya, yang merantau, bukan yang diam-diam saja. Kita lihat contoh yang lain. Ya, tadi Cheng Ho juga kita tahu ya, Chinese perantauan. Orang Minangkabau juga terkenal, ya, suka merantau, betul? Pokoknya ada persimpangan, ada dia itu. Ya. Bahkan ya kalau dia dagang itu ya, wah itu sulit disaingi. Ya. Bahkan lawan orang Chinese pun dia bisa selalu lebih depan. Satu langkah di depan dia. Jadi orang Chinese-nya buka ruko, dia satu langkah di depan, buka lapak. Ya, nah, itu orang Padang itu. Banyak akalnya ya. Nah, jumlahnya di Jakarta cuma 6%, tapi mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Jakarta. Mereka lah yang awal-awal mengembangkan pusat perdagangan seperti Tanah Abang, Senen, Blok M, Jatinegara, Pasar Cipulir. Itu mereka semuanya. Ya. Nah, makanya kalau lagi lebaran tuh ya, balik tuh mereka ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, ke Sumatera Barat, itu macetnya luar biasa di sana. Di Bukit Tinggi itu kalau lagi lebaran, mending jalan kaki aja. Macetnya luar biasa. Ya, karena bawa mobil semua masing-masing. Mereka juga mudiknya sama-sama, namanya apa? Tuh tahu semua, banyak orang Padang di sini ya. Kalau saya, ibu saya Padang, ya, ayah saya Jawa, Jogja, oke, istri saya Kalimantan, tinggalnya lama di Batam, sekarang pindah Jakarta. Maka kalau ditanya orang apa Mas Ipo? Orang apa? Saya bilang orang kaya, alhamdulillah ya. Nah, bercanda ya, bercanda ya, jangan direkam ya. Gak apa-apa, rekam juga boleh ya. Termasuk juga tokoh-tokoh Padang perantauan, Minangkabau perantauan yang menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Kita lihat ya, Tan Malaka, Syahrir, Hatta, Nasir, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Khotib Minangkabawi. Siapa ini? Ada yang tahu? Imam pertama di Masjidil Haram yang bukan orang Arab, dialah orangnya. Dia ini akhirnya menjadi guru bagi pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Jadi pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu gurunya sama. Belajar di tempat yang sama, di Mekah. Oke? Tapi pas pulang pemahaman berbeda. Jadilah NU, jadilah Muhammadiyah. Ya, nah, nggak apa-apa, apapun nggak masalah ya. Kalau Muslim tuh beda-beda ini. Jadi cara pikir kita itu terhadap kelompok itu, anggap mereka tuh sebagai fokus dakwah. Apa? Apa? Jadi kalau NU fokusnya pada culture, Muhammadiyah fokusnya pada pendidikan, gitu. HTI fokusnya pada khilafah, gitu. Kalau nggak kita nggak jadinya. Oke? Yang P3, PKS dia fokus pada parlemen, pada politik. Kalau nggak habis juga kita semuanya. Gitu.